Oke guys, balik lagi sama gua Arsi di BTS Business Talk Channel. Presenter yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Akhirnya gua kembali hadir di BTS teman-teman semua. Tapi gua nggak sendiri hari ini teman-teman. Hari ini gua ditemenin oleh pembicara yang luar biasa. Teman sharing gua, orang muda, anak muda teman-teman semua. Dia ini ya bandel tapi sukses teman-teman semua. Jadi bandel sukses. Nah jadi gue perkenalkan langsung, ini dia Pisma. Wih. Halo Pis. Halo Mas Arsi. Halo. Nah jadi teman-teman semua, si Pisma ini dia bisa kita bilang entrepreneur muda lah, yang memang udah menggeluti dunia bisnis, sepak terjang di bisnis lama ya Pisma ya. Apa kabar Pis? Baik bro. Sehat Gila, ya? Sehat. Sehat gak nih hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani bro. Sehat ini nggak apa? Batin sehat nggak batin? Batin sehat, Sehat juga. ya. Iya dong, harus sehat dong. Gila. Harus, Pandemi karena nih. minum mo ya. Minum mo ini langsung. Asik. Nah teman-teman semua, jangan lupa subscribe YouTube channel. Subscribe YouTube channel. Yes. Soalnya banyak banget informasi-informasi di situ ya. Banyak banget. Jadi teman-teman semua, YouTube channel ini luar biasa ya pembicara kita. Kemarin kita undang arsitek. Arsitek. Yes. Ada arsitek kemarin, CEO dari perusahaan arsitek gitu. Nah kita kemarin ngupas Shannon dari segi arsitek, jadi dari segi dia lah kayak. Segi arsitek tuh gimana? Maksudnya? Ada loh, nonton makanya. Jadi teman-teman yang pengen melihat, menonton Shannon dari segi arsitek, tonton video kemarin ya teman-teman semua. Nah jadi hari ini gua sama Pisma itu pengen bicara tentang digital marketing teman-teman. Karena dia ini memang orang yang memang hebat lah. Terbang nih ntar. Gak hebat dong. Kalau hebat mah udah jadi menteri gua. Pokoknya beliau orang yang ahli lah di bidang digital marketing ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita ke situ nih, Fis, gue pengen nanya dulu, Fis. Menurut lu ya, personally, dampak COVID nih, virus COVID ini ke bisnis kayak gimana sih? Untuk kalau bisnis gue ya. Yes. Gue itu awal pandemi itu sempat jual beli mobil bro. Jual beli mobil. Beli mobil tapi rumahan ya, bukan showroom ya. Jadi gue main ya 4 sampai 5 mobil, gue putar terus, ada pesanan dari luar kota gue kirim kayak gitu. Habis itu pandemi masuk, Bro. Nah, begitu pandemi masuk, itu benar-benar vital banget. Harga mobil anjlok, permintaan mobil berkurang segala macam. Yes. Nah, akhirnya gue gantilah bisnis lain. Gue memilih itu ke F&B. F&B. Jadi F&B kalau nggak tahu, food and beverage. Makanan lah, bisnis makanan. Restoran lah. Restoran. Nah, terus gua jalanin, ternyata nggak bisa bro, memang kita dibatasin jamnya, PSBB kan soalnya. Betul. Nah, sedangkan produk yang gue jual ini tuh peminatnya di malam hari. Peminatnya malam hari malah. Hantu. Bukan dong. Kuyang. Peminatnya di malam hari malah. Yes, bocah-bocah nongkrong lah ya. Bocah-bocah nongkrong bener, pada Mobile Legends segala macem. Tapi dibatasin. Kalau waktu itu cuma bisa sampai jam 8, bro, bayangin. Buka jam 6. Tutup jam 8. Gila. Kering coy. Sehari dapat 70.000 aja itu udah ngayur lah ya. Alhamdulillah, bro. Bersyukur banget gitu loh. Sengaja bisa buat bayar pegawai sama gak rugi lah gitu. Itu aja udah bagus banget. Berjalan tambah parah, bro. Yoi. Pandemi kagak kelar-kelar. Orang-orang lama-lama tambah malas keluar, malas nongkrong. Yes. Akhirnya ya sebenarnya sampai sekarang masih gue jalanin. Cuma sebagai sampingan aja gitu loh, nggak fokus gue di situ. Akhirnya lu cari jalan pentas bisnis lain lah ya. Akhirnya gue cari bisnis lain yang gampang, yang bisa dijalanin saat pandemi kayak gini. Terus ngasilin duit. Pastinya dong. Pasti. Kalau nggak ngasilin duit mah percuma. Siapa tahu mau mengabdi untuk negara, Bangsa dan negara. Yoi. Gitu. Nah, jadi pandemi ini impactnya gede banget ya. Impactnya gede banget. Lo ya. Gak cuma bisnis gua, bro. Semua orang. Yes. Memang kalau kita lihat rata-rata ya. Jangankan bisnis owner gitu loh. Maksud yang jadi pegawai aja, pekerja aja, itu pun berdampak. Kena efek juga. Kena efeknya. Yes. PHK di mana-mana. Gua setuju sama potongan lu. gaji segala macem. Gua setuju sama lu. Kayak gitu. Nah, jadi orang ini kan otomatis ya, mau nggak mau dia tuh kayak dituntut untuk ayo mulai bisnis. Nah, sementara lu kan tahu, Fis,
mulai bisnis itu nggak semudah apa yang kita omongin nih. Iya. Nggak semudah bacot kita ngomong, maksud gue ya kan. Lu mulai bisnis, lu kalau nggak tahu triknya, resikonya apa kan bisa bahaya juga Betul. nih. Sama aja kayak lu nge-keep bom, ya kan, bom waktu lu keep kayak gitu. Nah, kita kan anak muda nih. Anak muda ini kan identik dengan digital, teknologi, ya kan. Milenialnya kan identik dengan digital, teknologi, teman-teman semua. Nah, lu sendiri nih mengkolaborasikan gak sih antara bisnis lu, ya kan, dengan digitalisasi ini? Pasti dong. Gak bisa bro. Zaman ini 2021, 2020 itu zaman dimana kita harus berubah. Jadi semua yang tadinya berbasisnya ke digital, semua itu harus pakai digital sekarang. Kalau menurut gue ya, harus wajib pakai digital. Tanpa digital kita nggak bisa maju bro. Betul. Gitu, kita harus melek. Seenggaknya kita otodidak lah. Kita belajar sendiri dari mana-mana sekarang banyak. Kita bisa belajar gitu loh. Tutorial banyak lah di Tutorial YouTube. banyak. Free, ya. Kelas-kelas pun banyak kalau memang mau yang lebih dalam lagi. Yes, nah gue setuju gitu. tuh. Nah, lu sekarang nih bisnis apa nih? Jalanin bisnis apa sekarang? Sekarang ini gue ada 3 bisnis utama sih yang gue jalani sekarang. Apa aja tuh? Yang pertama itu tadi F&B yang gue bilang. Yang kedua gue ada perusahaan digital marketing, agency. Oke. Jadi orang-orang mau pasang iklan bisa di gua segala macem. Nah yang ketiga ini yang baru banget nih. Gue dari Februari tanggal 15 baru jalan ini. Yes. Ini namanya Shannon. Oke. Ini dia ibaratnya bisnis yang simple lah ya gue bilang. Simple, modal kecil, Yoi. potensi income-nya gede banget. Maksimal. Yoi. Tuh, dan resiko bangkrutnya pun gue bilang sama sekali nggak ada. Betul-betul nggak ada ya. Nggak ada. Minim risk. Yoi. Gitu. Nah, kan kalau di Shannon nih, karena udah nyinggung Shannon ya Nah. kan di Shannon ini kan kita pakai network marketing coy. Marketing. Kalau misalnya nih, gue orang bodoh ya, pemikiran orang bodoh aja nih maksud gue. Kalau network marketing, gue kolaborasiin dengan digital marketing, itu bagus nggak? Bagus banget bro. Parah. Lu udah lakuin belum? Gue udah lakuin sendiri. Hasilnya gimana? Wah. Tunggu. Sebelum kita bicara hasil, gue pengen tahu dulu step nih, langkah-langkah lu ketika lu memulai pengkolaborasian tadi dari network marketing, terus dengan digital marketing, apa aja yang lu lakuin sampai dia nyatu dan hasilnya mulai lu dapatkan kayak gitu. Yang pertama, jelas stok barang. Stok barang ya. Berarti lu Kita harus punya barang yang kita jual dulu yes, sebelum kita mempromosikan barang itu. betul. Bener kan? Itu loh. Setelah itu kita udah stok barang ini, ya kita pikirin gimana caranya barang ini bisa kejual. Nah, gimana caranya kita sekarang banyak banget platform digital itu yang bisa untuk jualan. Yang tadinya nggak bisa untuk jualan, jadi bisa untuk jualan. Betul. Dengan kita kulik sendiri, gimana sih caranya kayak gitu. Akhirnya gue lakuin itu. Gue kolaborasi sama perusahaan gue tadi. Gitu. Iya, sama-sama ownernya, lu juga ownernya. Ya sekali 3 uang kan, tahu kan. Satu Gitu. kali dayung 3 pulau Betul. ya. Terus. Akhirnya gue kolaborasi nih antara network marketing tadi dan digital marketing. Secara langsung sih efeknya gue bilang Langsung gede nih. real gitu Income-nya loh. langsung gede Iya, gitu. Jadi kita jual barang ya kita dapat income langsung. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu kayak gitu. Apalagi kita semua ini di sini tuh ada gitu loh maksud gue. Kita butuh A ada, butuh B ada, butuh C ada. Jadi semuanya disediakan oleh Semuanya Shannon. disediakan oleh Nah, jadi untuk teman-teman penonton dengar ya kata Mas Pisma tadi, kata Bro Pisma. Bro aja lah. Yo, bro. Masih muda. Oh ya teman-teman, umur gue masih 24 tahun. Wow, jadi Masih muda. berondong teman-teman. Waduh. Nah, teman-teman, seperti ini bilang oleh Bro Pisma tadi ya kan. Di Shannon ini kita sediakan semuanya ya kan, mulai dari support system teman-teman ya. Kita akan perusahaan ini mengayomi teman-teman. Ayo, teman-teman yang punya kreasi, teman-teman yang punya ide, teman-teman yang punya inovasi, kita kembangkan nih dengan support system Ya, Shannon. betul. Nah, seperti yang kayak lu bilang tadi kan, lu akhirnya berhasil mengkolaborasikan digital marketing dengan network marketing. Dimana kan teman-teman tahu network marketing itu secara image itu tua banget coy. Tua, bener. Tua banget. Kolonial banget ya. Kolonial abis.
digital marketing itu milenial banget. Milenial Bang. banget. Anak baru banget lah. Tapi nggak memungkiri juga kalau yang udah tua-tua pun masih bisa untuk belajar digital Yes, marketing. karena kan Gitu. konsepnya kan selagi lu masih mau belajar, Betul. lu nggak sih? Gak ada orang nggak bisa, adanya cuma orang mau sama nggak mau. Yes, gua Doang. setuju. Nah, gua agree banget dengan yang dibilang Visma tadi. Hmm. Nah, kenapa lu pilih Shannon untuk berbisnis nih di pandemi? Kenapa gue pilih Shannon ya? Yang pertama, ini yang paling penting sih menurut gue bagi anak-anak muda segala macam. Modalnya kecil bro. Modalnya lah ya. kecil. Kecil bang. Kecil banget. Kecil apa sih? Ah, kecil itu. Menurut gue dengan modal kasarnya ya 1,5 juta deh. Yes. Gue ambil yang 1,5 juta, ambil contoh 1,5 juta. Itu nggak akan bikin lu bangkrut bro. Yoi. Dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain kayak misalnya F&B. F&B minimal 50 bro. Paling kecil ya. Paling kecil itu 50. Tapi kemungkinan bangkrut itu gede banget. Antara itu nggak laku atau nggak memang tempatnya nggak strategis segala macam ya kan. Nah kalau bisnis ini menurut gua kita tuh selain ngeluarin modal pastinya kita dapat barang dong. Yoi. Nah barangnya ini juga bagus teman-teman. Masalahnya itu Lu pakai nggak barangnya? gua pakai itu yang Moy. Nggak Bukan- mungkin dong gua bukan limpet pakai gua lipstick. pakai. Kirain kan Kirain. gua bukannya tujon ya. Iya. Kan gua nggak tahu loh di Kita nggak tahu ya. Iya, di luar kantor lu ngapain? Mungkin lu mangkal kan gua nggak tahu. Dia gua mau pakai teman-teman. Tapi cewek gua bilang janganlah malu gitu. Takutnya cowoknya diambil cowok lain teman-teman. Gitu. Nah, jadi salah satu yang bikin lu memilih Shannon karena Modalnya modal lu kecil. modalnya kecil ya. Betul. Itu Terus pertama. selain modal kecil apa? Modal lagi. Yang kedua itu perusahaannya kuat. Menurut gua Masih kuat lah perusahaannya. masih kuat. Produknya stoknya banyak, gak inden bro. Yo, itu yang penting ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang produknya bagus, cuman barangnya inden. Jadi demand itu gak sesuai sama supply-nya. Kalau nggak dibalik, supply-nya gak seimbang sama demand-nya gitu. segala Bener yang lu bilang, demand gak sesuai supply. Ya. Jadi ketika permintaan barang banyak banget, tapi perusahaan nggak bisa ngasih banyak itu. Jadi orang capek gitu loh. Orang Nungguin udah ya. nungguin barangnya itu. Apalagi kita base-nya itu dagang kan. Yoi. Base-nya dagang. Ketika kita berdagang tapi kita nggak ada barangnya, itu sama Apa yang mau dijual? nah, apa yang dijual gitu loh. Kita juga males lah kita dagang nggak ada barangnya juga. Gitu. Maksud gua. Bener ya teman-teman ya. Lu bisnis ya kan. Lu jualan barang teman-teman. Terus barang lu inden, apa yang lu jual ya kan? Iya, masa jual bual ya kan, jual omongan doang. Yeah. Kayak gitu loh. Nah, oke. Jadi itulah beberapa hal yang bikin Visma ya, Bro Visma. Ada satu lagi bro. Oh, ada lagi nih. Ada satu lagi. Apa lagi nih? Bonusnya gede banget. Oh, pendapatannya maksimal. Ya? Pendapatannya maksimal dan harian lagi kan. Harian mingguan, coy. Harian, mingguan, ada juga reward yang lain kan. Yo, Bonus-bonus yang lain kan. Yo, Gila tuh. Nah, gue pengen tanya ke lu. Lu bisnis di Shannon udah berapa lama? Gue baru kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Baru 2 minggu. Efektif 2 minggu baru ya. Efektif 2 minggu baru. Apa aja yang udah lu dapet? Lumayan bro ya, kalau dihitung-hitung satu iPhone 12 kali ya. Enak banget. iPhone 12 berapa sih tuh? iPhone 12 sampai 20 jutaan ya, 20 ribuan lah ya. Ya lumayan lah. Segitulah, Ya buat 20.000 something beli lah. buat buka botol. Yes. Gimana? Buka apa nih? Itulah pokoknya teman. Kehidupan anak muda ya teman-teman, mind blowing. Canda ya teman-teman ya. Semua yang dikatakan di sini teman-teman, yang baik diambil, yang buruk disimpan dulu. Ntar kalau teman-teman pengen buruk, tonton lagi. Nggak kidding teman-teman. Canda doang. Oke, Visma. Nah, kita kan bergerak di Shannon dengan konsep yang namanya SSE, Shannon Sharing Economy. Ya. Kurang lebih network marketing lah ya kan. Betul. Nah, ada nggak sih hal-hal yang perlu dikhawatirkan kalau lu ngejalanin konsep bisnis SSE tadi? Menurut gua kalau untuk saat ini selagi kita percaya sama perusahaan, apalagi perusahaannya kuat, upline kita mensupport apa yang kita lakukan, itu nggak ada masalah sih menurut gua. Gitu loh. Apalagi kalau misalnya income-nya ini meyakinkan nih. Yoi. Itu sih udah nggak. Satu lagi bro, produk bagus. Itu menurut gua. Produk ini jadi patokan utama sih menurut gua di bisnis tuh. Jadi
kita jualnya juga pede, kita nawarin orangnya pede karena produknya bagus. Jadi kalau misalnya produk bagus, duit yang didapat juga banyak, yang dikhawatirkan nggak ada Nggak lagi ada. dong. Apalagi Nggak ada lagi ya. satu lagi, repeat order itu juga Tinggi. tinggi, Yes. lumayan banget terjadi repeat order. Jadi kan kalau itu tuh kayak siklus ya, Iya. ya, kayak siklus lah kalau menurut gua. Kalau produk bagus, orang pakai karena kita jual, betul. terus orang ngerasain bagusnya, ya dia repeat order lagi Repeat dong. order. Dan siklus lah gitu. Bisa jadi si orangnya yang beli tadi akan jadi member kita, bro. Atau Reseller lah. reseller kita, Yeah. gitu. Ikutan jualan juga. Yoi. Gitu. Nah. Kita nggak ada yang tahu kan. Jadi ketika lu melebarkan sayap kayak tadi, ya kan, ada reseller bergabung, makin banyak duit dong. Makin banyak duit. Makin banyak lagi duitnya. Makin banyak Bener lagi nggak? duitnya. Bonus lah bro itu mah. Bonus, Ya. komisi lah teman-teman. Komisi lah. Tipis-tipis lah. Ya itu sebenarnya apa ya? Jadi bonus buat kita karena kita tuh udah ngajakin orang lah. Maksud bukan ngajakin orang, Membantu perusahaan mengembangkan. membantu perusahaan membantu orang itu juga Yes. yang jadi reseller. Kita kan bantu itu istilahnya. Betul. Ini loh, gue sharing, gue punya gue lagi kolaborasi sama perusahaan yang bonusnya lumayan kayak gitu. Produknya bagus, balik lagi ke yang tadi gue bilang, Ya pokoknya semua bisnis ada modal lah. ada modal, pasti ada modal. Pasti ada modal. Bisnis yang gak ada modal itu malah menurut gue bukan bohong ya. Perlu dipertanyakan lah ya. Perlu dipertanyakan. Bisa bisnis gak ada modal, cuma ya lu kayak halu gitu loh maksud gue. Yes. Jadi lu gak ada yang diperjuangkan karena lu gak keluarkan modal sama sekali. Nggak ada effort. Gak ada effortnya jadinya, Ya. beda gitu loh. Oke, jadi keren lah pokoknya apa yang kita omongin teman-teman semua ya. Jadi tadi banyak banget lah kita ceritain dari awal, mulai dari sejarah si Visma. Sejarah ya. Iya sejarah, bukan sejarah sih. Milestone keren ya milestone ya. Milestone si Visma, dia mulai bisnis, kemudian bisnis dia terdampak oleh pandemi teman-teman, sampai dia sempat hampir bangkrut lah ya bisa dibilang men ya. Udah bangkrut. Udah malah. bangkrut malahan teman-teman, tapi Udah habis. karena dia terus mau belajar dan sampailah di tempat yang tepat untuk memulai bisnis, akhirnya si Bro Visma ini dapat komisi tipis-tipis untuk beli iPhone lah, senilai iPhone lah kurang lebih ya. Bukan buat beli handphone. Senilai segitulah, gitu. 20.000 something teman-teman. 2 minggu 20.000 something. Waduh, untuk anak muda mah nyayur Lumayan, coy. bro. Ya Gila, kan? lu buat Holy Wings. Holy Wings, sayap ya, sayap enak men, sayap men, Holy Wings. Oke guys, jadi pokoknya apa yang teman-teman tonton hari ini, yang baiknya diambil ya kan. Jadi banyak banget pesan-pesan yang bisa kita terima hari ini teman-teman dari inputan Bro Visma, seorang pebisnis milenial, anak muda. Beliau anak ini berani. Gua boleh nambahin nggak? Boleh banget. Sebenarnya aku mau nambahin bro. Jadi kalau bisa itu kita anak-anak muda bersatu gitu loh. Yes. Jadi kita yang benar-benar ini bisnis tuh yang milenial banget lah. Sebenarnya orang tua juga nggak apa-apa. Orang-orang juga nggak apa-apa ikutan orang-orang tua gitu maksud gua. Ya. Ikutan bisnis kayak gini nggak apa-apa. Cuma anak-anak muda dibanyakin lah. Yes. Soalnya apa ya? Base kita ini, dasar kita ini di Indonesia apalagi pasti yang dikuatin dari anak mudanya itu. Betul. Ketika anak mudanya ini pinter, anak mudanya ini banyak duit, pasti negara ini akan tambah maju. Betul. Gue yakin banget itu. Setuju gua dengan apa yang dibilang Visma Ya. tadi. Teman-teman, jadi komisi lu 20 jutaan tadi ya? Ya lumayan lah ya. Lumayan nih 20 juta men, ya kan? 15 hari bro. 15 hari kerja dapat 20 juta. Teman-teman siapa yang nggak mau ya kan? Siapa yang nggak mau? Tentunya kita di sini bukan mengajak teman-teman, tapi kita sharing lah. Kita sharing. Bukan mengajak maksudnya, tapi bukan mengajari teman-teman semua. Tapi kalau ada yang sharing. berminat ya hubungin gue aja. Ntar gue ajarin, tenang aja. Kayak iklan teman-teman semua. Nah sekarang nih final question untuk Bro Visma. Bagaimana cara Bro Visma memotivasi banyak orang agar bisa bergabung nih menjadi keluarga Shannon, part of family Shannon family, sorry. Yang pertama kontak gue aja langsung kalau yang kepo. Ya. Kasih Gak apa-apa CP, kasih CP di bawah ntar ya. Di Instagram bisa, di WA bisa gitu. Yang kedua, lu pastiin sama orang yang ngundang lu, yang jelasin tentang ini, pastiin dia mau support tuh.
Yes. 100%. Dia mau ngajarin lu sampai lu bisa. Lu kalau misalnya cuma diajak-ajak doang habis itu ditinggal, lu jangan mau, bro. Jangan mau sih. Gitu loh. Itu akan jadi apa ya? Sebenarnya itu yang bikin image MLM jelek tuh itu menurut gua. Ya, gua setuju banget. Image network marketing. Yes, jadi gua jelek. setuju banget. Bukan dari perusahaan yang jelek, tapi dari orang yang ngajak itu sendiri. Oknumnya itu sendiri. Pelakunya. Betul. Gua benci banget sama orang-orang kayak gitu. Jadi dia ngajak, mas orang udah keluarin modal, nggak diajarin. Nggak diajak, mending bro nggak diajarin. Ditinggal. Duitnya diambil, Barangnya nggak dapet, hak ditinggal. bisnisnya nggak dapet, ditinggal. Itu udah jatuh, ketimpa tangga, mandi cet abis itu Mandi cet. teman-teman ya. Betul. Genteng, timpa genteng gitu kan. Banyak Sialah. orang-orang kayak gitu. bro. Apesnya berkali-kali kayak gitu. Iya. Nah itu karena oknum teman-teman semua. Jadi hari ini teman-teman semua, malam yang indah ini, teman-teman semua telah mendengarkan sharing saya bersama Bro Visma, seorang pebisnis muda yang mengkolaborasikan antara network marketing dengan digital marketing, dikolaborasiin, berhasil teman-teman semua sampai akhirnya si Bro Visma ini dapat income 2 digit ya, 20 And still juta something counting ya. dan masih menghitung ya, still counting, berarti masih Masih. akan ada pendapatan lagi nih yang dia dapatkan. Target gua sih semoga di Agustus nanti ya gua udah bisa beli mobil baru lah. Amin. Gue doain banget itu, gue dukung banget. Dari 100% dari Shannon ya. Amin. Kalau ini ya. Yes. Gitu. Ntar kita tagih ya teman-temannya, janji Mas Amin. Bro Visma di akhir Agustus, apakah dia berhasil dapat mobil atau Dia, enggak? ntar. Agustus tuh ada acara kan? Ada acara nanti. Kalau misal kondisi udah Di memungkinkan. GBK ya katanya. Iya. Wih, Di GBK. gila keren banget. Keren kan Shannon ya? Mereka timnas gua di Asik. GBK. Pakai jersey, Pakai jersey. karena pendek ya kan. Main bola lah pakai GBK. Nah, oke, kita udah sampai di penghujung segmen kali ini, Bro. Nah, gue pengen tanya nih, ada nggak sih, Bro, pesan-pesan yang pengen lu sampai nih untuk semua teman-teman Shannon di luar sana yang mungkin struggle ngejalanin Berarti bisnis, yang lagi jalanin bisnis ini ya. yang lagi jalanin, Oke. atau yang belum ngejalanin pun. Apa Jadi- sih pesan-pesan lo? Kalau yang lagi jalanin nih, menurut gua jangan cepat nyerah, Bro. Nah, karena suatu bisnis itu menurut gua memang hal yang harus dilakukan berkali-kali. Kayak gitu loh. Jangan cepat nyerah. Gua punya satu tips yang bisa gue bagiin ke teman-teman. Lu kalau jalanin bisnis, lu luangin waktu lu setengah jam aja dalam sehari. Setengah jam lu pikirin ini bisnis lu, gimana caranya bisnis ini bisa berkembang. Sebenarnya nggak cuma bisa berkembang, apapun. Pokoknya lu misalnya punya bisnis Shannon nih. Nah, dalam setengah jam ini lu pikirin Shannon gua harus gimana, Shannon gua harus gua lakuin apa biar bisnis gue ini bisa gede gitu loh. Nggak cuma Shannon ini ya, bisnis apapun ya. Setengah jam aja, nggak usah banyak. Kita sehari punya waktu 24 jam, Bro. Masa setengah jam aja lu cuma pikirin satu dari apa yang lu punya aja lu nggak mau, apa yang akan lu perjuangkan gitu loh. Itu menurut gua berguna banget sih. Gua ngelakuin itu setengah jam doang loh. Entah itu kalau gua ya, entah itu upload story Instagram atau enggak gua masukin ke marketplace atau enggak gua advertising, setengah jam doang tapi gua pikirin itu. Dan itu pun efektif berkembang bisnis gua. Gitu. Keren sih. Iya kan? Keren. Gua baru pertama kali kayak gini denger input kayak gini, teman-teman. Serius. Jadi lu pikirin nih, apa yang harus lu lakuin untuk bisnis lu ya. Apapun. Tapi yang berkaitan sama bisnis lu ini. Jadi hanya 30 jam sehari. 30 menit, Bro. 30 menit sehari ya. Sehari cuma 24 jam, Bro. Biasa lah. Kalau anak muda kan harinya tuh lebih banyak main Harinya jamnya. lebih panjang ya. Iya, dia Kadang-kadang 24 jam kurang ya. kurang biasanya. Kurs. Jadi keren ya tips dari Bro Visma, teman-teman. Justru jujur ya, gua sendiri kayak terinspirasi sih. Maksudnya jadi lu nggak perlu pikirin berlebihan, cukup 30 menit sehari, tapi apa yang lu pikirin efektif Ya betul. untuk bisnis lu. Bisnis lu. Keren, luar biasa. Oke, Bro Visma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya kalau kita memiliki kesempatan lagi ya. Siap terus saya, Pak. Terus gua tunggu janji lu. Agustus kali ya. Iya, Kita ketemu lagi ya. Gua tunggu janji lu, Bro. Mobil ya, Mobil. ya. Mobil. Bisa ya? Bisa. Amin. Apa yang nggak ada yang nggak bisa, teman-teman ya. Balik lagi. Nggak ada orang nggak bisa. Adanya orang
mau atau nggak mau. Yes, Gitu doang, simple. simple. Selama lu mau, lu pasti bisa. Yakin gua. Full. Oke, Oke, thank you bro. siap. Thank you so much. Kita bisa salaman ya. Jadi kita Salaman. salam tos teman-teman semua ya. Ya, Thank you telah menonton segmen BTS kali ini teman-teman semua, dengan saya sendiri Arsi didampingi Bro Visma. Kita hari ini membahas banyak banget hal, mulai dari milestone tadi di awal ya kan, terus tentang strategi pengkolaborasian ya antara network marketing dengan digital marketing, terus di akhir tadi ditutup dengan pesan yang luar biasa ya, bener-bener kayak mind blowing tapi keren gitu. Kayak karena gue juga nggak pernah kepikiran itu, Iya kan? keren banget itu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di segmen berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa dong. Jangan komen, lupa like, komen, komen, subscribe. subscribe channel kita. See you in next segmen teman-teman semua.